Perang Inggris Zanzibar yang terjadi antara Inggris dan Kesultanan Zanzibar pada tanggal 27 Agustus 1896 memegang rekor sebagai perang terpendek dalam sejarah. Perang ini berlangsung selama 38 hingga 45 menit. Perang ini berakar pada pergerakan konflik di akhir abad ke-19 yang disebut perebutan Afrika, di mana kekuatan Eropa berusaha membangun kendali mereka atas wilayah Afrika. Zanzibar adalah salah satu wilayah tersebut yang sangat berharga karena posisinya sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan budak. Inggris berusaha untuk menggunakan pengaruh mereka di Zanzibar dan memiliki perjanjian dengan kesultanan yang memberi mereka peran penting dalam menentukan suksesi sultan. Ketika Sultan Hamad bin Thuwaini yang bersimpati terhadap kepentingan Inggris meninggal pada tanggal 25 Agustus 1896, sepupunya Khalid bin Bargash memanfaatkan kesempatan itu untuk menyatakan dirinya sebagai sultan tanpa persetujuan Inggris. Inggris mengeluarkan ancaman kepada Khalid untuk mengundurkan diri dan meninggalkan istana. Ketika ia menolak, angkatan laut kerajaan yang dipimpin oleh Laksamana Muda Harry Rawson diberi wewenang untuk menyerang. Pada pagi hari tanggal 27 Agustus 1896, pemboman istana dimulai dan berlangsung antara 38 dan 45 menit. Pertahanan Khalid terbukti tidak efektif melawan kekuatan serangan angkatan laut Inggris yang unggul. Konflik singkat tersebut mengakibatkan tewasnya sekitar 500 pembela Khalid, sementara hanya satu pelaut Inggris yang terluka. Khalid bin Bargash berhasil melarikan diri tetapi kemudian ditangkap di Afrika Timur Jerman, yang sekarang adalah bagian dari Tanzania, dan diasingkan ke Seychelles dan kemudian ke Saint Helena. Inggris mengangkat Hamud bin Mohammed sebagai sultan yang memerintah sebagai boneka Inggris, dan pengaruh Inggris di Zanzibar semakin kuat, berlanjut hingga kepulauan itu memperoleh kemerdekaan pada tahun 1963. Perang Inggris Zanzibar merupakan contoh luasnya kekuatan kekaisaran Eropa di Afrika selama periode ini, dan tindakan cepat dan tegas yang diambil oleh Inggris untuk melindungi kepentingan mereka di wilayah tersebut. Yang terpenting, perang tersebut tidak hanya menjadi representasi dari konflik yang sangat singkat, tetapi juga menggambarkan kemanjuran kekuatan yang dahsyat yang dihadapi oleh penguasa pulau kecil. Perang tersebut menggambarkan tindakan yang tidak rasional dalam memutuskan untuk terlibat dalam peperangan melawan kerajaan Inggris, yang pada saat itu merupakan kerajaan yang paling unggul. Perang tersebut memperlihatkan hasil yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang tidak seimbang. Dengan kekuatan kerajaan Inggris yang luar biasa, dengan cepat menetralkan sikap pemberontakan Kesultanan Zanzibar. Peringatan tersebut berakhir pada pukul 9 waktu setempat pada tanggal 27 Agustus. Pada saat itu, Inggris telah mengumpulkan 2 kapal penjelajah, 3 kapal perang, 150 marinir dan pelaut, serta 900 orang Zanzibar di sekitar pelabuhan. Unit-unit angkatan laut kerajaan berada di bawah pimpinan Laksamana Muda Harry Rawson dan Brigadir Jenderal Lloyd Matthews, yang juga merupakan menteri pertama Zanzibar, memimpin pasukan Zanzibar yang pro-Anglo. Sedangkan dari sebelah pihak, sekitar 2.800 orang Zanzibar yang terdiri dari warga sipil, pengawal istana sultan, dan beberapa ratus pelayan dan budak membentengi istana. Para pembela memiliki beberapa unit artileri dan senapan mesin yang ditempatkan secara strategis di depan istana dan diarahkan ke kapal-kapal Inggris. Pasukan Inggris dipimpin oleh Laksamana Muda Harry Rawson. Dia memimpin seluruh pasukan Inggris selama konflik. Sir Basil Shillito Cave memainkan peran penting dalam upaya diplomatik menjelang konflik. Sebagai konsul Inggris di Zanzibar,
dan Letnan Arthur Edward Harrington Rikes. Dia memimpin pasukan Inggris di Zanzibar dan mengatur pasukan di darat selama konflik. Sedangkan dari kesebelahan pihak pasukan Zanzibar, Sultan Khalid bin Bargash, ia mendeklarasikan dirinya sebagai Sultan Zanzibar tanpa persetujuan Inggris yang menyebabkan terjadinya konflik. Dan Kapten Saleh dari Glasgow yang memimpin Angkatan Laut Sultan yang terdiri dari kapal pesiar kerajaan HHS Glasgow. Perang Inggris Zanzibar terjadi dalam jangka waktu yang sangat singkat. Ada beberapa kejadian yang menyebabkan konflik singkat ini. Berikut ini adalah kronologi singkat yang merinci persiapan dan Perang Zanzibar. Pada tanggal 25 Agustus 1896, Sultan Hamad bin Thuwaini meninggal. Peristiwa yang menjadi pemicu perang, kematiannya yang mendadak menimbulkan kecurigaan, dan keponakannya, Khalid bin Bargash, diduga terlibat dalam kematiannya. Khalid bin Bargash naik takhta tanpa persetujuan Inggris. Ia melanggar perjanjian yang mengharuskan dukungan Inggris untuk setiap sultan yang baru. Pada tanggal 26 Agustus, bala bantuan Angkatan Laut Inggris tiba, dan Laksamana Muda Harry Rawson mengambil alih pimpinan seluruh pasukan Inggris. Konsul Inggris Basil Cave menerima otorisasi dari London untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan. Peringatan dikeluarkan kepada Khalid bin Bargash oleh pasukan Inggris untuk mundur, namun ia mengabaikannya. Pada tanggal 27 Agustus 1896, pukul 9, Perang Inggris Zanzibar dimulai. Setelah peringatan itu diabaikan, pasukan Angkatan Laut Inggris bersama dengan sekutu lokal menembaki istana. Ketika pukul 9:38, perang berakhir. Pasukan Sultan berhasil dikalahkan, menandai berakhirnya perang terpendek yang pernah tercatat dalam sejarah, dengan mundurnya Khalid bin Bargash. Khalid bin Bargash mencari perlindungan di konsulat Jerman, tetapi kemudian ditangkap selama Perang Dunia I dan diasingkan. Kemudian Hamud bin Mohammed menjadi Sultan baru Zanzibar berkat dukungan Inggris. Dan pada tahun 1964, Zanzibar bergabung dengan Tanganyika membentuk Republik Bersatu Tanganyika dan Zanzibar, yang kemudian berganti nama menjadi Tanzania. Begitu banyak beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan tentang Perang Inggris Zanzibar pada tahun 1896. Perang ini terjadi karena perselisihan pergantian setelah kematian Sultan Hamad bin Thuwaini dari Zanzibar. Inggris, yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang signifikan di wilayah tersebut, menentang pergantian Khalid bin Bargash yang menyatakan dirinya sebagai sultan tanpa persetujuan Inggris. Perang ini tercatat sebagai perang terpendek yang pernah tercatat dalam sejarah, berlangsung antara 38 dan 45 menit pada tanggal 27 Agustus 1896. Konflik tersebut dikatakan telah dimulai beberapa menit setelah pukul 9 pagi. Konflik tersebut dimulai dengan tembakan Inggris dari kapal perang mereka ke istana Sultan Bargash. Dalam beberapa menit berikutnya, beberapa tembakan menghujani Sultan yang tidak dapat mengerahkan respons apapun selain beberapa tembakan dari kapal pesiarnya HHS Glasgow ke kapal Inggris HMS St. George. Inggris segera membalas tembakan dan menenggelamkan kapal pesiar Sultan. Merasakan malapetaka yang akan datang karena seluruh angkatan lautnya telah tenggelam atau hancur, Sultan tidak punya pilihan lain selain melarikan diri dari istana. Namun perlu dicatat bahwa beberapa pasukan darat juga terlibat dalam perang tersebut. Pertempuran kecil terjadi di darat antara pasukan di bawah komando Inggris dan mereka yang setia kepada Sultan yang memproklamirkan dirinya. Pasukan Inggris yang maju untuk merebut wilayah di sekitar istana disambut dengan tembakan yang hanya menimbulkan dampak kecil. Pada pukul 9:41, Inggris berhasil menurunkan bendera Sultan dari istana. Dan setelah kejadian itu,
perang pun berakhir. Konflik tersebut mengakibatkan sekitar 500 korban di pihak pembela Khalid dan hanya 1 pelaut Inggris yang terluka. Di tengah kekacauan yang terjadi, kebakaran berkobar dan penjarahan terjadi, tetapi akhirnya dapat dijinakkan. Inggris memenangkan perang, kemudian mengangkat seorang sultan, Hamud bin Mohammed, yang bersimpati terhadap kepentingan mereka. Perang tersebut memperkuat pengaruh Inggris di Zanzibar, dan wilayah tersebut tetap di bawah kendali Inggris hingga memperoleh kemerdekaan pada tahun 1963. Meskipun perang itu sendiri merupakan konflik singkat dan lokal, ia merupakan bagian dari strategi dan persaingan kekaisaran yang lebih luas, khususnya perebutan Afrika, di mana kekuatan Eropa berupaya memperluas wilayah dan pengaruh mereka di Afrika. Dan Khalid bin Bargash menemukan perlindungan di konsulat Jerman karena perjanjian ekstradisi Inggris-Jerman yang melindungi pengungsi politik. Untuk mencapai Afrika Timur Jerman tanpa menyentuh tanah Zanzibar, ia diangkut langsung dari gerbang taman konsulat ke daratan utama dengan kapal Jerman. Namun ia kemudian ditangkap selama Perang Dunia ke-1 pada tahun 1916 selama kampanye Afrika Timur Inggris dan diasingkan ke Seychelles dan Saint Helena sebelum kembali ke Afrika Timur, tempat ia meninggal pada tahun 1927. Zanzibar menjadi protektorat Inggris setelah perang, dengan Inggris memiliki pengaruh signifikan terhadap urusan internal dan eksternalnya, hingga kemerdekaan Zanzibar pada tahun 1963. Ada kebencian dan ketegangan di bawah protektorat Inggris, tetapi perlawanan atau konflik besar tidak langsung terjadi setelah perang. Akan tetapi, pencarian kemerdekaan dan identitas nasional terus berkembang, yang akhirnya mengarah pada kemerdekaan Zanzibar. Meskipun singkat, Perang Inggris Zanzibar penting karena menggambarkan luasnya dan pelaksanaan kekuasaan kekaisaran Eropa di Afrika selama akhir abad ke-19. Sebelumnya pada tahun 1698, Zanzibar, yang awalnya diklaim oleh Portugis pada tahun 1499, berada di bawah kendali Kesultanan Oman. Sultan Majid bin Said mendeklarasikan kemerdekaan dari Oman pada tahun 1858 yang diakui oleh Kerajaan Inggris yang menjalin hubungan persahabatan dengan Zanzibar. Sebagai imbalan atas perlindungan Inggris, Zanzibar di bawah Sultan Bargash bin Said menerima persyaratan Inggris pada tahun 1873 untuk menghentikan perdagangan budak yang dipatuhinya. Meskipun dengan adanya perjanjian yang ditetapkan, ketegangan kolonial muncul saat Inggris dan Jerman bersaing untuk menguasai wilayah tersebut. Masing-masing memperoleh hak perdagangan di Kenya dan Tanganyika. Pelarangan perdagangan budak membuat banyak orang marah dan otoritas Jerman semakin memicu konflik dengan Kesultanan Zanzibar dengan menolak menunjukkan rasa hormat kepada penduduk setempat dan para pemimpin pulau tersebut. Masalah ini dan banyak masalah lainnya memicu pertikaian antara penduduk setempat dan pasukan Jerman di Tanganyika, yang menyoroti masalah yang lebih luas terkait pertikaian kekuasaan kolonial di wilayah tersebut. Insiden yang sangat kejam melibatkan pasukan Jerman yang membantai 150 orang di Bagamoyo. Menanggapi keseriusan situasi ini, Sultan Khalifah bin Said dari Zanzibar yang memerintah 1888 sampai 1890 mengerahkan pasukan ke daratan utama dan berhasil memulihkan ketertiban. Inggris dan Jerman memberlakukan blokade laut untuk membatasi perdagangan budak, menghentikan kapal-kapal yang mengangkut orang-orang yang diperbudak. Penegakan hukum kolaboratif ini bertujuan untuk mengakhiri secara tegas pergerakan orang-orang yang diperbudak lintas samudra. Setelah wafatnya Sultan Khalifah pada tahun 1890, saudaranya Ali bin Said 1890 sampai 1893 naik takhta. Sultan baru tersebut mendeklarasikan wilayah kekuasaannya sebagai protektorat Inggris. Hamad bin Thuwaini yang memerintah tahun 1893 hingga 1896, Sultan kelima Zanzibar,
mengikuti jejak pendahulunya sekaligus pamannya Ali bin Said. Status tersebut sebagian besar tetap utuh hingga kematian Thuwaini yang secara tiba-tiba dan misterius pada tanggal 25 Agustus 1896. Bahkan ada rumor bahwa sultan tersebut telah dibunuh oleh keponakannya, Khalid bin Bargash, yang secara tidak resmi mengambil alih Kesultanan Zanzibar. Tindakan ini melanggar perjanjian yang mengharuskan persetujuan Inggris untuk setiap kandidat takhta, karena Inggris lebih menyukai kandidat yang lebih sesuai dengan kendali mereka. Mengabaikan peringatan Inggris, Khalid bin Bargash meningkatkan ketegangan dengan memobilisasi pengawal istana dan menempatkan artileri terbatasnya terhadap kapal-kapal Inggris di pelabuhan. Ia juga menguasai seluruh angkatan laut Zanzibar yang terdiri dari satu sekoci, HHS Glasgow. Tindakan agresifnya merupakan unjuk rasa perlawanan yang terang-terangan dan menandai penurunan hubungan yang jelas, serta mendorong situasi lebih dekat ke konflik yang akan segera terjadi dan tak terelakkan di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi di wilayah tersebut. Sebagai tanggapan atas tindakan Khalid bin Bargash, Inggris yang dipimpin oleh Letnan Arthur Edward Harrington Rykes memobilisasi ratusan pasukan Zanzibar yang diperkuat oleh marinir dari kapal-kapal militer di pelabuhan, termasuk kapal penjelajah HMS Philomel dan kapal perang HMS Thrush dan HMS Sparrow. Meskipun Inggris meminta Bargash untuk meredakan ketegangan, ia tetap melanjutkan kenaikan jabatannya setelah pemakaman pamannya dengan lantunan meriam yang menandakan ketidakpeduliannya terhadap peringatan Inggris. Penentangan ini menggarisbawahi kegagalan upaya diplomatik dan menandai puncak ketegangan antara Bargash dan otoritas Inggris di Zanzibar. Akibat pembangkangan Bargash, konsul Inggris Sir Basil Cave mencari persetujuan untuk menggunakan kekuatan. Dengan kehadiran Angkatan Laut Inggris kemudian diintensifkan dengan kedatangan HMS Raccoon dan HMS St. George yang membawa laksamana muda Harry Rawson untuk memimpin pasukan Inggris. Setelah menerima otorisasi dari London, upaya yang gagal untuk bernegosiasi dengan Bargash berujung pada peringatan untuk mundur atau menghadapi tembakan dari Angkatan Laut Kerajaan pada pukul 9. Keheningan Bargash terus berlanjut, menyelimuti Zanzibar dalam keheningan yang tidak biasa. Bukannya kemeriahan malam yang didapatkan, menandai awal kepemimpinannya, malah menjadi konflik yang akan datang. Perang Inggris Zanzibar berlangsung singkat karena keunggulan militer pasukan Inggris yang luar biasa dibandingkan dengan para pembela Kesultanan Zanzibar. Inggris memiliki kapal angkatan laut modern dan pasukan berpengalaman yang memungkinkan mereka untuk membombardir istana dengan cepat dan efektif, melumpuhkan perlawanan kesultanan dalam hitungan menit.